Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rahmaninda, NIM 1914070011, jurusan PGMIA BP 19. Mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Mulia Sari SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran, di mana materi yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring. 1. Pengertian pembelajaran jarak jauh, yaitu pendidikan jarak jauh disebut dengan e-learning dan daring. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ialah berlangsungnya pembelajaran yang dilakukan tanpa ruang kelas secara fisik. Pendidikan sistem belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan instruktur guru melalui media atau bisa sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Kedua, perbedaan pelaksanaan daring dan luring. Daring yaitu pembelajaran online yang dilakukan dengan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, akan tetapi dilaksanakan melalui online yang menggunakan keberadaan jaringan internet. Tidak ada kebutuhan fisik yaitu ruang kelas. Belajar dan mengajar bisa di mana saja dan kapan saja meskipun berada pada jarak yang jauh. Luring. Pembelajaran luring dapat diartikan dengan pembelajaran sama sekali tidak bergantung dengan kondisi internet atau dalam keadaan offline, tidak menggunakan teknologi jaringan dalam berkomunikasi. Seluruh peserta dan guru dalam satu lokasi atau ruang yang sama dan hadir secara fisik. Pembelajaran menggunakan media seperti buku, modul, bahan ajar, cetak, dan lain-lainnya. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk keterampilan abad 21. Menurut Wahyono dan Pujirianto 2010 meliputi 1. Komunikasi, 2. Kolaborasi, 3. Berpikir kreatif dan pemecahan masalah, 4. Kreatif dan inovasi. Pada kehidupan di abad ke-21 menuntut berbagai keterampilan harus dikuasai seseorang, sehingga diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar pribadi yang sukses dalam hidup. Pendidikan memegang peran sangat penting dalam strategis dalam membangun masyarakat berpengetahuan. Pada abad 21, persaingan dalam berbagai bidang kehidupan, antaranya bidang pendidikan yang menuntut berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang, sehingga dapat diharapkan pendidikan dapat mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan tersebut agar menjadi pribadi yang sukses dalam hidup. Peranan seorang guru tidak lagi hanya sekedar memberikan materi dan bimbingan dalam menguasai kompetensi yang diamanatkan kurikulum, akan tetapi seorang guru harus mampu menanamkan kebiasaan baik dan merubah kebiasaan buruk yang dibawa dari rumah tangganya. Penanaman karakter baik ini harus dilakukan oleh seorang guru dengan pola pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman abad 21. Materi yang ketiga yaitu literasi. Pembagian literasi. 1. Sains. Pentingnya literasi sains dikarenakan permasalahan berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi. Menurut Jan dan Osman 2017 yaitu literasi sains dapat mengajarkan warga negara untuk membuat sesuatu keputusan di dalam kehidupan sehari-hari melalui penilaian terhadap informasi dan konsep sains. Yang kedua, matematika. Literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks masalah kehidupan sehari-hari secara efisien. Yang ketiga, bahasa. Gerakan literasi bahasa masih bergulat pada program minat baca belum menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sudah mengetahui teknologi. Materi yang keempat yaitu PISA,
Penilaian literasi sains, matematika, dan bahasa oleh PISA. Yang pertama, penilaian literasi sains. Penilaian yang dilakukan PISA tahun 2006 sebagai berikut. 1. Aspek proses meliputi mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah. 2. Aspek konten meliputi relevan dengan situasi kehidupan nyata, merupakan pengetahuan yang penting sehingga penggunaannya berjangka panjang dan sesuai untuk tingkat perkembangan anak usia 15 tahun. Yang ketiga, aspek konteks meliputi penerapan pengetahuan dan keterampilan aplikasi pengetahuan sains, proses sains dalam suatu nyata, dan melibatkan gagasan sains, kemudian pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan. Yang kedua, literasi matematika. 3 komponen besar dalam penilaian literasi matematika pada PISA terdiri dari konten, proses, dan konteks matematika. Konten matematika merupakan komponen yang dimaknai sebagai isi, materi, atau subjek matematika yang dipelajari di sekolah. Komponen dalam studi PISA dimaknai sebagai hal-hal atau langkah seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam situasi atau konteks terbentuk dan menggunakan matematika sebagai alat sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan. Komponen konteks dalam studi PISA dimaknai sebagai situasi yang tergambar dalam suatu permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Penilaian literasi matematika oleh PISA terdiri dari 6 tingkatan atau level, yaitu soal literasi 1 dan 2 termasuk kelompok soal skala bawah yang mengukur kompetensi reproduksi. Soal 3 dan 4 termasuk kelompok soal dalam skala menengah yang mengukur kompetensi koneksi, dan soal literasi 5 dan 6 termasuk soal skala tinggi yang mengukur kompetensi refleksi. Yang terakhir, literasi bahasa. Menurut KOR, penilaian literasi bahasa atau membaca adalah membaca ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami, merefleksikan, menggunakan, dan menghadapi teks berdasarkan konteks. Selanjutnya, materi kelima, yaitu TIMSS, penilaian literasi sains, matematika, dan bahasa. Trend in International Mathematical and Study atau TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains, dikoordinasikan oleh International for Evaluation of Education Assessment, sebuah asosiasi internasional yang menilai prestasi pendidikan. Pelaksanaannya 4 tahun sekali, yaitu 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, dan selanjutnya. Bagi siswa kelas 4 SD dan kelas 8 SMP, pelaksanaannya Maret sampai April. Tujuan mengukur prestasi matematika dan sains siswa. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi matematika dan sains. 3. Mengetahui posisi dibandingkan negara lain. 4. Mengetahui keberhasilan kurikulum. Domain isi atau penilaian literasi oleh TIMSS. 1. Sains meliputi biologi, kimia, fisika, ilmu bumi. 2. Matematika meliputi geometri, aljabar, data, dan peluang bilangan. Yang ketiga,
bahasa, meliputi pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu KPS dan hakikat IPA. 1. KPS. Keterampilan proses sains atau disebut KPS adalah sebuah keahlian yang dipakai oleh ilmuwan untuk menguraikan masalah dalam investigasi ilmiah, menyusun dan menemukan pengetahuan baru pada aktivitas pembelajaran. Menurut Dahar, keterampilan proses sains adalah kemampuan siswa menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS sangatlah penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam menggunakan metode ilmiah dan mengembangkan sains, serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. KPS terdiri dari sejumlah keterampilan tertentu sebagai berikut. 1. Mengamati. 2. Menggolongkan. 3. Interpretasi pengamatan. 4. Memprediksi. 5. Mengajukan pertanyaan. 6. Melakukan hipotesis. 7. Menyusun percobaan atau penelitian. 8. Memanfaatkan bahan dan alat. 9. Mempraktekkan konsep. Dan 10. Berkomunikasi. 2. Hakikat IPA dan penerapannya. IPA merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik untuk mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan maupun kejadian dan hubungan sebab akibat. Karakteristik IPA meliputi yaitu IPA mempunyai nilai ilmiah. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. IPA merupakan pengetahuan teoritis. IPA merupakan suatu perangkaian konsep yang saling berkaitan, dan IPA meliputi 4 unsur yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Kedudukan IPA sebagai proses, produk, dan sikap. Menurut Clarin, Art, dan Robert, bahwa IPA memiliki 3 elemen utama, yaitu proses, suatu cara untuk melakukan investigasi masalah, observasi, merumuskan masalah, merancang dan melakukan eksperimen data, dan melakukan pengukuran. Produk IPA meliputi fakta, prinsip, hukum, teori. Salah satu peran IPA ialah logam akan mengembang ketika dipanaskan. Sikap yang meliputi sikap percaya dan nilai dan opini. Dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA adalah ilmu pengetahuan untuk mengkaji objek dan fenomena alam secara fisik yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan, eksperimen, serta didasarkan pada unsur-unsur berupa sikap ilmiah, proses ilmiah, produk, dan penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan IPA meliputi mendorong benda, memasak air atau terjadi penguapan, menghirup O2 dan CO2, proses respirasi, dan bercermin. Selanjutnya materi 7 yaitu generasi Z, alfa, digital. Yang pertama, generasi Z. Generasi Z atau Gen Z disebut juga sebagai generasi yang dilahirkan setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Umumnya, mereka yang mempunyai generasi Z disebut juga sebagai generation atau generasi internet, yang selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatu dengan menggunakan teknologi yang ada. Karakteristik generasi Z yaitu mahir teknologi, penuh ambisi, mengumbar privasi, lebih mandiri, lebih toleransi, dan suka berkomunikasi.
Yang kedua, generasi alfa. Generasi alfa merupakan kelompok terbaru yang lahir setelah tahun 2010 dan hidup di daerah yang serba digital. Menurut Dovkar mengatakan bahwa anak generasi alfa tumbuh dalam masyarakat yang lebih beragam. Penamaan alfa dibuat berdasarkan alfabet Yunani dan sesuai urutannya. Alfa dipilih karena generasi yang lahir sebelumnya telah menggunakan nama generasi Z. Generasi alfa ialah anak-anak dari generasi milenial. Karakteristik generasi alfa meliputi 1. Paham teknologi, 2. Paling terdidik, 3. Pembelajaran sangat personal, 4. Media sosial jadi mode interaksi sosial, 5. Tidak suka mengikuti aturan, 6. Artificial intelligence, 7. Tidak suka berbagi, 8. Gaya funky, 9. Masa kecil sangat berbeda, 10. Tidak bisa diprediksi, yang terakhir 11. Pola makan yang sangat berbeda. Yang ketiga, generasi digital. Generasi digital nativis adalah generasi yang dilahir di mana teknologi sudah berada di lingkungannya dimulai tahun 1990. Sedangkan generasi digital immigrants adalah generasi yang lahir sebelum 1990. Di Indonesia, masyarakat digital dirujukan pada masyarakat yang lahir pada tahun 1995 dan setelahnya. Jumlah masyarakat digital saat ini semakin tumbuh pesat. Masyarakat digital cenderung tumbuh dan dalam teknologi digital ini memiliki bahasa dan identitas sendiri di dunia internet, sehingga pada tahun 2001 istilah digital natif dan digital imigran mulai dikenal. Karakteristik generasi digital meliputi 1. Menyukai kebebasan, 2. Bergantung pada teknologi, 3. Ingin memiliki kontrol terhadap sesuatu, 4. Memiliki kawasan yang luas, dan terakhir 5. Menikmati lingkungan online. Materi yang terakhir yaitu 8. Pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu ialah pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Pengalaman tersebut memahami konsep-konsep yang telah mereka pelajari melalui pengalaman langsung. Penerapannya yaitu perencanaan meliputi KD, penerapan tema, analisis indikator, dan penyusunan silabus atau RPP, evaluasi penilaian, dan pelaksanaan pembelajaran menggunakan langkah-langkah kegiatan pendahuluan, inti, dan akhir. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.